Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai notaris. Kami dengan beranggotakan 3 orang, dengan saya Azra Selvira dan kedua rekan saya Risma Amalia dan Mumarisatul Haq. Pada pembahasan pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian profesi notaris. Seperti yang dapat kita lihat di atas, terdapat beberapa poin mengenai pengertian profesi notaris. Pada poin pertama ini, notaris disebut sebagai suatu profesi mulia atau pejabat mulia, karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Dan poin kedua, notaris juga sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Nah, bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukumnya. Pada pembahasan kedua ini saya akan menjelaskan mengenai kewenangan notaris. Dapat dilihat terdapat 2 poin mengenai kewenangan notaris. Poin pertama ini, peran dan kewenangan notaris sangat penting dan strategis bagi hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Maka pemahaman peran dan kewenangan notaris dapat dipahami oleh antar subsistem peradilan pidana. Nah, sebelum menjalankan jabatannya, notaris juga wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Terdapat juga Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dan selanjutnya mengenai tujuan kode etik profesi sebagai notaris. Nah, agar profesi seorang notaris dapat dijalankan, terdapat beberapa poin diantaranya. Yang pertama, profesional dengan motivasi. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, berorientasi pada keterampilan intelektual. Yang keempat, berargumentasi secara rasional. Yang kelima, kritis. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Baik, selanjutnya ke pembahasan yang keempat, yaitu tugas profesi dan organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Tugas yang diemban seorang notaris itu adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas sebuah pemerintahan, yakni hasil dari pekerjaan notaris itu mempunyai akibat hukum dan dibebani oleh kekuasaan sebuah negara. Jadi sama halnya kayak presiden yang mengurusi negaranya itu. Lalu, Ikatan Notaris Indonesia mempunyai tugas yang sudah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa notaris sendiri mempunyai wadah atau organisasi yang dapat membantu ataupun membentuk tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi itu sendiri. Selanjutnya ke pembahasan yang kelima mengenai akta otentik dan unsur yang wajib dipenuhi. Akta otentik sendiri pengertiannya telah ditetapkan oleh pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, etika terhadap klien. Sebagai seorang notaris, kita harus bersikap sesuai dengan kode etik notaris, yakni harus bersikap profesionalisme, bertanggung jawab, lalu menomoduakan kepentingan pribadi. Jadi yang dinomorpertamakan itu harus kepentingan klien. Dan yang terakhir, harus bersikap adil terhadap semua klien. Jangan memandang klien berdasarkan status sosialnya, derajatnya. Jadi perlakuan kita terhadap klien satu dengan klien yang lainnya itu harus sama. Materi yang terakhir yakni kewajiban, larangan, dan pengecualian bagi seorang notaris. Yang pertama, kewajiban bagi seorang notaris sesuai pasal 4 angka 15 Ken disebutkan bahwa seorang notaris wajib menjalankan tugas di kantornya kecuali ada alasan-alasan tertentu. Yang kedua, larangan bagi seorang notaris sesuai pasal 17 ayat 1 UU JN bahwa dikatakan notaris dilarang untuk menjalankan atau melaksanakan tugasnya di luar wewenang jabatannya, di luar wilayah jabatannya. Nah, yang ketiga, pengecualian bagi seorang notaris. Dalam pasal 19 ayat 3 UU JN disebutkan bahwa notaris tidak berwenang berturut-turut tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, di atas dapat diketahui bahwa notaris diperbolehkan untuk menjalankan jabatannya tidak hanya di luar kantor saja, tetapi juga diperbolehkan di luar tempat kedudukan sebagai seorang notaris. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.